Ini kekurangan saya saat di awal menanam ini untuk bahan bonsai expose root ya. Jadi seharusnya kita cari hasil setekan dengan titik tumbuh atau ruas pohon yang rapat ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya. Apa kabar? Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat ya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tentunya untuk pekerjaan usaha karya yang sahabat kerjakan, lakukan bisa berjalan lancar. Kemudian untuk pintu rezeki dibuka lebar-lebar sahabatku ya. Baik sahabatku, kali ini saya akan mengecek 4 bahan waru berkonsep atau bergaya expose root ya, yang saya program di lahan seperti ini. Ini saya gunakan talang dengan botol air mineral bekas ya kemarin, agar cukup tinggi. Untuk ukuran perkiraan saya bikin ukuran yang kecil-kecil saja sahabatku ya, mungkin ukuran small ya, atau the max paling tidak ya. Nah jadi seperti ini sahabatku ya, 4 bulan lalu saya sudah melakukan pemuntiran akar. Jadi umurnya total sekitar 8 bulan dari penanaman dari hasil setek ya. Nah, 4 bulan pertama itu saya menanam dari hasil setek untuk memperpanjang akar ya. Kemudian 4 bulan lalu saya bongkar kembali dan saya cek, kemudian kita bentuk ya, kita puntir istilahnya, atau kita liukkan ya sedikit untuk perakarannya itu dengan melakukan teknik jalinan juga, jalinan akar ya. Jadi mudah-mudahan hasil dari penjalinan akar atau pemuntiran akar kemarin bisa berjalan baik di dalam ground tinggi ini ya. Jadi kita akan cek seperti apa hasilnya. Mari kita lihat bersama sahabatku ya. Nah ini musim hujan sahabatku ya, jadi rumput-rumput cukup tinggi dan lumayan banyak ya. Ini belum kita sempat bersihkan, hanya beberapa bagian saja ya yang kita sabit kemarin untuk rumputnya, kita bersihkan. Nah jadi kita buka yang pertama ini ya sahabat ya. Ini ukuran masih ukuran belajar ya sahabat ya, kita pakai ukuran-ukuran kecil saja. Karena untuk membentuk bahan bonsai yang lumayan besar ukurannya, tentunya waktu kita harus punya cukup banyak sahabatku ya, karena pastinya akan cukup lama untuk pemrograman, apalagi dari hasil budidaya ya. Sementara untuk belajar saya gunakan ukuran-ukuran kecil ya, dari ukuran mami mungkin sampai yang terbesar mungkin, kalau tidak salah namanya the max ya, kalau istilah atau penamaan lumrahnya ya, untuk ukuran pohon 30 cm ya. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Untuk groundnya ini sudah saya buka kemarin ya, untuk proses pemuntiran atau penjalinan akarnya ya. Jadi sekarang hasilnya kita akan lihat untuk proses 4 bulan lalu ya. Oke, langsung saja kita bersihkan untuk medianya ya. Ini jadi sarang semut ya untuk groundnya ya. Ada semut-semut kecil di sini bersarang. Nah, jadi seperti ini sahabatku. Kita coba lihat, kemungkinan juga nanti bisa jadi ada akar yang cukup dominan ya. Nah seperti ini sahabat hasilnya ya. Ternyata memang benar ya, untuk akar ada yang cukup mendominasi ya. Ini ada baiknya kita cuci dulu ya sahabat ya. Oke, ini coba kita cuci dulu sahabat ya, agar kelihatan ini untuk pergerakan akarnya ini. Oke, jadi sudah mulai terlihat ya. Nah ini mungkin untuk pancang yang saya gunakan ini ya, bambu ini agak terangkat tadi ya sedikit ya, mungkin karena pergerakan pembesaran akar, jadi dia mendorong ke atas ya. Nah
Jadi untuk tingginya kalau dibiarkan seperti itu nanti akan bertambah tentunya sahabat ya. Dan untuk pelintirannya ini bisa mengembang lagi, bisa lebih besar ya. Nah ini saya belum pasti juga akan saya biarkan dengan ukuran seperti ini atau lebih tinggi lagi ya. Nah ini kita sementara lakukan pengecekan dulu ya, untuk melihat pembesaran akarnya. Kemudian kalau ada yang memang perlu dipotong, kita potong ya sahabat ya. Nah ini kalau kita tancapkan kembali, dia akan membentuk tekukan yang lebih kecil ya tentunya ya. Nah, jadi sedemikian sahabat. Ini kurang dalam sepertinya panjangnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah jadi seperti ini kira-kira sahabat ya, untuk hasil pelintiran akar yang saya lakukan ya 4 bulan lalu ya. Itu ukurannya masih kecil ya saat 4 bulan lalu, dan sekarang sudah sebesar ini. Jadi mungkin kita akan biarkan dulu ya, kita tidak apakan dulu. Hanya saja saya akan mengencangkan posisi dari pancangnya ini ya, agar bentuknya ini tetap seperti ini ya. Karena kalau dibiarkan ini pancangnya naik, otomatis tekukannya ini nanti bisa hilang sahabat ya. Nah, jadi kita akan kencangkan saja dulu untuk akar-akar ini, masih kita pelihara ya. Nah, mungkin kita potong akar yang agak dominan nanti ya. Setelah ini kita akan potong akar yang agak dominan ya. Mungkin yang satu ini kita potong sehingga yang lain nanti bisa mengejar besar ya. Nah, di sini hanya aja 3 ya yang dominan ya. Nah ini ya sahabatku ya, kita buka dulu untuk ikatan di bagian atas. Saya akan pancang lebih dalam lagi ya. Nah ini ya, kita tekan ya ke dalam lagi untuk pancangnya agar tidak goyang ya. Kemudian untuk puntiran akarnya ini juga kita tekan ke bawah ya. Nah, jadi seperti demikian. Ini mungkin kita bantu dengan pancang satu lagi di bagian sini untuk menahan ya, agar untuk liukannya ini tetap terjaga ya. Nah, sementara ini kita lakukan dulu untuk hari ini ya. Oke, ya kita ikat ya. Nah, jadi demikian sahabat. Sekarang kita isi pancang satu lagi ya. Kita bantu di sini sahabat ya. Nah jadi demikian sahabatku ya, untuk perbaikan dari liukan akar bahan bonsai exposed root waru lokal ini ya. Ini kita beri panjang seperti itu ya. Nah, jadi demikian untuk sebentar kita akan lakukan pemotongan satu akar ya, untuk memperbesar akar lain ya. Ini masih banyak serabut-serabut yang sebenarnya kita butuhkan lagi ya, untuk melengkapi akarnya ini agar lebih banyak ya, dan lebih tebal, artinya lebih padat ya, untuk komposisi lilitan akarnya ini. Tapi belum belum mengalami perkembangan yang cukup bagus ya, karena ada akar dominan ini ya. Nah ini kita akan potong satu yang di bawah sini ya sahabat. Nah ini sudah cukup besar ini ya.
Nah ini sahabatku ya, kita akan potong satu. Oke, itu lagi yang di bagian bawah ya. Itu kita pindahkan saja arah akarnya, yang potongannya sisanya nih ya. Nah, jadi demikian sudah kita potong ya. Harapannya nanti yang lain ini akan membesar lagi ya. Ini sudah paling besar ya, yang barusan saya potong ini. Nanti mudah-mudahan juga akar-akar serabut lain ini bisa melengkapi ya untuk pembesaran akarnya. Nah selanjutnya untuk di bagian atas ini percabangannya saya buang semua ya, agar tidak terlalu berat ini untuk pohonnya. Ini rencana belum saya kubur lagi ya, untuk groundnya yang tadi kita biarkan dulu sementara terbuka ya, sambil kita cek-cek untuk akarnya ini kira-kira ada yang perlu dipotong nanti ke depan lagi. Jadi kita biarkan buka karena ini juga musim hujan ya, jadi saya kira tidak terlalu riskan. Kita biarkan pucuknya saja beberapa daunnya. Jadi seperti demikian hasilnya sahabat ya. Kita coba lihat dari dekat. Nah seperti ini sahabatku ya. Jadi cukup untuk yang pertama ini untuk perawatannya dan pengecekannya. Kita biarkan dulu seperti ini sahabat ya. Kita sudah bantu dengan 2 pancang di sini untuk menjaga liukan akarnya agar tidak berubah kembali ya. Selanjutnya kita akan coba buka juga yang beberapa lagi sampai nanti mungkin akan turun hujan ya. Ini sudah agak gelap, jadi mungkin 2 bahan saya kira cukup untuk review ya. Nah, sisanya nanti akan saya bongkar setelah hujan sahabat ya. Kita lanjutkan untuk bahan kedua ya. Nah, oke, jadi ini untuk bahan yang kedua sahabat ya. Kita coba juga buka. Nah ini dia, mudah-mudahan juga cukup bagus ya. Nah ini semua terangkat sahabat ya, terangkat untuk pancangnya dari bambu ini ya. Jadi ini percobaan expose root waru saya yang kedua ya, untuk membuat bahan bonsai konsep expose root dari bahan waru lokal ya. Jadi yang pertama itu sudah berhasil satu ya, tapi itu belum saya sambung kemarin, itu sempat mati. Nah, saya sambung dengan waru Taiwan ya, tapi sambungannya mati ya. Jadi saya biarkan dulu untuk disuburkan dulu ya, untuk hasil akar expose rootnya itu nanti saya bagikan lagi mungkin belakangan ya. Nah, jadi ini percobaan yang kedua, masih banyak kekurangan tentunya sahabatku ya, jika dibandingkan pemrograman akar konsep expose root yang mungkin sahabat sudah pernah saksikan di YouTube ya, atau di channel-channel pebonsai yang lain. Jadi karena kita baru pemula ya, kita coba dulu ya, kita melakukan percobaan membuat bahan dengan ukuran-ukuran kecil, kemudian untuk belajar juga sekalian teknik yang paling pas ya untuk membentuk sebuah bahan bonsai dari hasil budidaya ya. Jadi jangan takut mencoba sahabatku ya. Pada sahabat penghobi bonsai pemula yang baru belajar atau mulai mengenal seni bonsai, kita belajar sama-sama ya, sambil kita praktekkan, sambil kita bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat penghobi bonsai pemula yang lain ya di seluruh Nusantara. Nah, jadi seperti ini sahabatku, kita coba lihat dari dekat ya untuk yang kedua ini ya.
Nah, ini untuk pancangnya juga saya pertegas dulu ya. Nah, ini ada akar-akar kecil yang tumbuh kembali, kita jalinkan saja ya sembarang ya ke akar utamanya, biar nanti bisa melengkapi apa namanya karakter ya dari eksposan akarnya ini ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk yang kedua sahabat ya. Liukannya seperti ini. Rata-rata hampir sama ya, karena hanya kita pelintir kemudian kita liukkan seperti ini ya. Jadi tidak ada yang terlalu istimewa. Nah, ini hanya bahan percobaan untuk membuat bahan bonsai sahabatku ya. Nanti kita lihat hasilnya, kalau memang bagus nanti kita akan lakukan penyambungan, karena sekali lagi tidak ada titik tumbuh tunas yang dekat ya. Nah, ini kekurangan saya saat di awal menanam ini untuk bahan bonsai expose root ya. Jadi seharusnya kita cari hasil setekan dengan titik tumbuh atau ruas pohon yang rapat ya, sehingga nanti dekat bisa kita bikin terusan dari pangkal akar ini ya, menyesuaikan dengan keseluruhannya. Tapi tidak apa-apa dalam proses belajar ya, kita coba saja. Nah, nanti juga bisa diakali dengan teknik sambung atau akulasi ya, mungkin dengan bahan waru merah atau bahan baru Taiwan atau waru lokal sendiri ya. Kita coba saja, karena banyak jenis waru yang belakangan ini viral sahabat ya. Oke, jadi mungkin dua itu saja yang kita review ya sahabat ya untuk kesempatan kali ini. Nah, jadi cukup saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung kembali ya di kesempatan lain, karena ini cuaca sedang mendung ya, karena sudah musim hujan. Jadi untuk yang dua sisanya itu nanti kita akan lakukan pembongkaran saja nanti setelah turun hujan sahabatku ya. Baik, terima kasih sahabatku untuk kesempatan waktu menyimaknya ya video-video dari Taksaka Bonsai. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi untuk penghobi bonsai di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi yang baru mulai belajar, atau istilahnya sahabat penghobi bonsai pemula ya. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama sahabatku. Jadi untuk yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai, mohon dukungannya dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai, agar saya bisa tetap berbagi dokumentasi proses belajar saya di dalam bidang seni bonsai ini ya. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah selalu mendukung, mensupport, menyimak, menonton video-video dari Taksaka Bonsai ya. Karena tanpa dukungan teman-teman tentunya Taksaka Bonsai tidak bisa terus berbagi sahabat. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.